Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkuliahan Kalkulus 2. Kali ini kita akan bahas tentang pokok bahasan integral lipat 2. Coba kita ingat kembali konsep integral fungsi satu variabel, yaitu integral fx dx, batasnya dari A sampai dengan B. Dulu kita coba lihat pendekatan yang dilakukan adalah kita partisi interval tertutup A dan B dalam beberapa subinterval yang lebih kecil. Sehingga dalam hal ini kita lihat subinterval yang kita bangun di sini ada delta x1, delta x2, delta x3 sampai delta x6 misalnya seperti itu. Masing-masing kita cari nilai tengahnya, yaitu x1 bar, x2 bar sampai dengan x6 bar. Maka pendekatan dari integral fx dx pada interval tertutup A sampai dengan B, maka interval tadi coba kita bagi menjadi sub-interval yang lebih kecil. Dalam hal ini misalnya ada 6 partisi, maka sama saja kita akan menghitung masing-masing luas persegi panjang pada partisi-partisi yang terbentuk. Sehingga di sini kita coba lihat pada partisi yang pertama, kita akan hitung luas persegi panjang pada A1, yaitu fx1 bar. Kita coba lihat nilai fungsi fx pada x1 barnya di sini, kemudian dikalikan dengan lebarnya itu delta x1. Demikian juga untuk yang lainnya sampai dengan A6. Selanjutnya dengan pendekatan Riemann-Sum kita akan dapatkan penjumlahan dari semua luas yang ada A1, A2 sampai dengan A6, yaitu sigma dari fxi bar dikali delta xi bar, I-nya dari 1 sampai 6. Nah, dari definisi integral tentu pada satu variabel, maka kita akan lihat bahwa integral tentu f pada interval tertutup A sampai dengan B didefinisikan sebagai limit dari sumasi fxi bar dikali delta xi bar, I-nya dari 1 sampai N, di mana lebar dari partisinya itu mendekati 0. Nah, kita buat tadi dia semakin kecil agar errornya juga bisa lebih kecil atau mendekati persoalan dari integral tertentu tersebut. Nah, sekarang bagaimana konsep integral lipat 2? Maka dia berangkat dari konsep integral fungsi satu variabel. Nah, di sini coba kita perluas untuk penggunaan fungsi dua variabel dengan daerah integrasinya berbentuk persegi panjang R. Nah, jadi kita coba lihat sebagai sebuah bidang X, O, Y. Di sini adalah merupakan daerah integrasinya yang dibangun dari sebuah persegi panjang R. Lalu kita coba partisi. Nah, kita buat sebanyak mungkin persegi panjang yang lebih kecil lagi, sehingga kita dapatkan yaitu delta AK yang nilainya sama dengan delta XK dikali dengan delta YK. Nah, dengan pendekatan Riemann-Sum untuk fungsi dua variabel, maka kita akan dapat untuk satu daerah persegi panjang, katakanlah di sini delta AK, maka kita akan cari nilai fungsi dua variabel Z sama dengan fxy pada nilai tengahnya, maka kita peroleh adalah sebesar fxk bar, YK bar, yang merupakan ini tinggi dari balok tersebut. Sehingga kita akan bentuk
sebanyak n buah balok hasil daripada partisi daerah integrasinya tersebut, maka akan didapatkanlah n buah balok tadi. Lalu kita gunakan dengan pendekatan Riemann-Sum akan sama dengan tadi penjumlahan dari volume balok-balok tersebut. Sehingga kita akan dapatkan bahwa F terintegralkan pada daerah persegi panjang R dengan nilainya adalah sama limit dari sigma fxk bar, yk bar dikali delta ak, k-nya dari 1 sampai n, di mana tadi luas daripada persegi panjangnya itu mendekati 0. Ini yang kita sebut dengan integral lipat 2. Nah, catatan kita ingat kembali pada kuliah kalkulus 1 untuk integral satu variabel bahwa jika fx adalah nilainya lebih besar atau sama dengan 0, maka integral fx dx dari A sampai dengan B itu juga menyatakan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx serta di antara garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Sedangkan untuk fungsi dua variabel dalam hal hitung integralnya, yaitu jika fxy lebih besar atau sama dengan 0, maka integral lipat 2-nya itu adalah menyatakan volume benda pecah di bawah permukaan Z sama dengan fxy, ini permukaannya, bidangnya, dan di atas persegi panjang R, yang dimana bidang X, O, Y. Ini menyatakan sebuah volume benda pejal atau volume benda padat. Selanjutnya coba kita lihat teorema 1 tentang keintegralan. Jika fungsi f terbatas pada persegi panjang tertutup R dan f kontinu pada R kecuali pada sebanyak hingga kurva mulus, maka f terintegralkan pada R. Nah, jadi masih dikatakan f terintegralkan pada R asalkan tadi fungsi f-nya terbatas dan f-nya kontinu pada R hanya pada beberapa titik pada sebanyak hingga kurva mulus yang dia tidak kontinu. Nah, secara khusus jika f kontinu pada seluruh R, maka f terintegralkan pada R. Selanjutnya kita lihat sifat integral lipat 2. Yang pertama adalah sifat linear. Jadi integral lipat 2 dari k dikali fxy dA itu sama dengan k dikali integral lipat 2 fxy dA. Jadi k-nya bisa kita keluarkan, maka tinggal kita hitung integral lipat 2-nya terlebih dahulu. Baru hasilnya kita kalikan dengan nilai k, itu sendiri sebagai sebuah skalar. Kemudian yang kedua, integral lipat 2 fxy tambah gxy. Jadi kita punya dua fungsi yang dijumlahkan, sama saja kita menghitung integral lipat 2 dari masing-masing fungsi f dan fungsi g, lalu kita jumlahkan hasilnya. Sifat yang kedua adalah sifat aditif atau penjumlahan, yaitu penjumlahan beberapa domain dari persegi panjang yang merupakan daerah integrasinya yang irisannya berupa segmen garis, yaitu integral lipat 2 fxy dA akan sama dengan pada daerah integrasi R-nya itu sama saja dengan kita menghitung integral lipat 2f pada daerah integrasi R1 ditambah dengan integral lipat 2f terhadap daerah integrasi R2. Jadi bisa kita partisi menghitung satu-satu daerahnya atau mau sekaligus keduanya. Ini yang disebut dengan sifat aditif atau penjumlahan.
sifat yang terakhir, sifat perbandingan, yaitu jika fungsi f lebih kecil atau sama dengan fungsi g untuk setiap x, y di R, maka integral lipat 2f pada R itu akan lebih kecil atau sama dengan integral lipat 2g pada R ya. Nah, nanti kita lihat contoh soalnya.